Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dodi Primaresda. Salam pintar untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang OSI layar dan TCP/IP layar. Yang mana pemahaman dari OSI layar dan TCP/IP layar ini merupakan pemahaman yang harus kita butuhkan, yang dibutuhkan ketika kita mau memahami tentang konsep dari jaringan komputer. Jadi sebelum kita membahas tentang model OSI dan TCP/IP, maka hal pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana komunikasi yang terjadi pada antara PC1 dengan PC2 atau antara sumber dan tujuan, ya, komunikasi datanya. Bagaimana cara data tersebut dikirimkan dari sumber ke tujuan, bagaimana data tersebut ketika berada pada media transmisi. Maka itu harus kita pahami terlebih dahulu, karena kalau kita telah memahami itu, maka nanti baru kita akan bisa memahami konsep dari model OSI layar dan TCP/IP layar. Jadi kalau kita melihat pada gambar yang telah saya tampilkan ini, ternyata ketika data tersebut dikirimkan dari sumber ke tujuan, data tersebut haruslah dipecah-pecah terlebih dahulu. Dan setelah data tersebut dipecah-pecah, maka diberi namanya sequence number atau nomor urutnya nanti. Dan sequence number ini nanti berfungsi ketika data tersebut telah sampai ke komputer tujuan, maka data tersebut disusun kembali oleh komputer tujuan berdasarkan nomor urut sequence number tersebut. Walaupun pengirimannya bisa acak, ya, jadi tidak harus data yang dengan sequence number 1 yang sampai duluan, tidak seperti itu. Sehingga itu lebih mengefisienkan dari model transmisinya nanti ke depannya. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa data tersebut harus dipecah-pecah terlebih dahulu ketika data tersebut mau dikirim dari sumber ke tujuan. Yang pertama adalah, kalau kita ilustrasikan, ya, ketika data tersebut misalnya size atau ukuran itu 10 GB, maka kalau tidak dipecah, maka data yang 10 GB ini akan dikirimkan ke komputer tujuan. Maka dia akan melalui satu rute tersendiri, ya, rute tertentu yang diatur oleh router. Maka sebelum data ini sampai ke komputer tujuan, maka tentu jalur tersebut tidak akan bisa dilewati, ya, tidak akan bisa dilewati oleh data-data atau paket data lain, karena dia udah full mengirim satu 10 GB langsung. Dan ternyata data tersebut pada media transmisinya mengalami kerusakan atau error datanya, sehingga tidak terbaca pada PC2. Maka bayangkan, data tersebut akan dikirim lagi sebesar 10 GB ke komputer tujuan, ya. Dan itu cukup memakan waktu dan cukup memakan sumber daya, sehingga pengirimannya menjadi lemot nanti atau lebih lama. Tetapi ketika data tersebut dipecah-pecah, maka melalui media transmisi yang diatur oleh router, itu dia tidak akan menghambat proses komunikasi atau proses jalur dari data-data lain, ya, karena dia lebih kecil-kecil gitu. Dan ketika terjadi kerusakan, maka komputer tujuan itu dia cukup merequest kembali data yang mana yang rusak, ya. Misalnya kalau kita lihat pada slide, ketika data tersebut dipecah menjadi 12 bagian, ternyata yang rusak itu data bagian 12 misalnya. Maka komputer PC2 ini dia cukup merequest data yang bagian 12 ini aja, dan PC1 nanti mengirim data yang bagian 12 ini. Kalau tidak kita pecah-pecah, tentu dia mengirim lagi keseluruhannya, karena data tersebut tidak bisa dibuka. Dan ketika data tersebut dikirimkan melalui media transmisi, apakah media transmisinya berbentuk fiber optik atau berbentuk frekuensi listrik atau berbentuk media pada media nirkabel, ya, berbentuk wifi atau berbentuk frekuensi, ya, atau berbentuk sinyal listrik pada kabel listrik, maka data tersebut haruslah dirubah dalam bentuk biner terlebih dahulu, ya, dalam bentuk biner, sehingga data tersebut bisa disalurkan melalui media transmisi. Dan nanti bentuk binernya nanti dirubah kembali sehingga data tersebut bisa dipahami oleh PC tujuannya. Itulah kenapa
data tersebut harus dipecah-pecah terlebih dahulu ya, ketika data tersebut mau disalurkan dari sumber ke tujuan. Jadi setelah kita memahami bagaimana data tersebut dikirimkan dari sumber ke tujuan, maka untuk lebih memahami konsep tersebut maka ditetapkanlah oleh orang beberapa model ya, beberapa model. Ada namanya model OSI atau Open System Interconnection, dan ada namanya model TCP/IP atau disebut juga transmisi kontrol protokol atau internet protokol. Jadi ada dua model ya, ada dua model. Yang pertama model OSI dan yang kedua adalah model TCP/IP. Yang mana kedua ini sebenarnya fungsinya sama ya. Kalau kita lihat di sini saya telah merangkum ya. Yang pertama itu kalau model OSI ini digunakan sebagai kerangka acuan referensi, atau kalau kita lebih memahami atau lebih ingin memahami konsep jaringan itu, maka kita merujuk pada model OSI. Sementara kalau kita ingin mengimplementasikan secara praktis, maka kita merujuk pada model TCP/IP. Walaupun saat sekarang ini model TCP/IP ini lebih digunakan dalam implementasinya. Sementara untuk memahami konsep TCP/IP ini, maka orang menggunakan model OSI layer ini. Dan model OSI ini terdiri dari 7 layer ya, yang lebih spesifik dan terpisah setiap fungsinya. Sementara model TCP/IP ini terdiri dari 4 layer yang lebih ringkas karena ada beberapa fungsi yang digabungkan. Kalau dari segi sifatnya, yang model OSI ini lebih preskriptif ya, menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah jaringan bekerja secara ideal. Sementara yang TCP/IP ini lebih deskriptif, menjelaskan bagaimana jaringan yang ada atau internet tersebut bekerja sebenarnya seperti apa gitu. Dan model OSI ini dikembangkan oleh ISO ya, International Organization for Standardization, yaitu suatu komite yang membuat suatu standar ya, suatu standar agar bisa dipahami oleh secara bersama. Sementara yang TCP/IP ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika, disebut dengan DARPA, melalui proyek riset dunia nyatanya yang disebut dengan ARPANET. ARPANET inilah yang menjadi awal mula diciptakannya internet ya. Lalu dari segi penggunaan, model OSI ini digunakan untuk belajar, mengajar, dan memahami tentang troubleshooting jaringan. Sementara model TCP/IP ini diterapkan di seluruh dunia sebagai fondasi utama dari internet. Ya, kita lanjut pada slide berikutnya. Ternyata kalau model OSI tersebut terdiri dari 7 layer, yang mana layer pertama terdiri dari application layer, layer kedua presentasi layer, ketiga session layer, keempat transport layer, dan work layer, data link layer, dan physical layer atau layer fisik layer. Dari ketujuh layer ini nanti ada namanya proses disebut dengan enkapsulasi dan disebut juga dengan deenkapsulasi. Yang mana proses enkapsulasi ini adalah proses pengkapsulan yang terjadi pada komputer sumber. Dan ada namanya proses deenkapsulasi, pembukaan kembali kapsul-kapsul tersebut yang terjadi pada komputer tujuan. Jadi agar data tersebut bisa disampaikan, maka data tersebut dibungkus oleh beberapa frame ya. Ada frame, header segmen, header frame, dan header lainnya, header frame, sehingga data tersebut nanti ketika telah dibungkus, misalnya ketika orang mau mengirim amplop ya, mau mengirim surat ke tujuan tertentu misalnya, tentu surat tersebut ditulis dalam sepucuk kertas, habis itu dimasukkan ke dalam amplop, lalu di amplop tersebut dikasih perangko ya untuk melegalitas agar surat tersebut bisa dikirimkan. Dan dalam di amplop tersebut juga dikirimkan alamat pengirim dan alamat penerimanya. Proses inilah disebut dengan nama enkapsulasi. Lalu setelah data tersebut dikirim melalui Pak Pos mengirimkannya ke tujuan, maka orang yang menerima surat tersebut, maka tentu dia akan membuka lagi surat tersebut, membuka lagi amplopnya, sehingga membaca suratnya. Maka proses inilah yang disebut dengan nama deenkapsulasi ya. Kalau enkapsulasi pengkapsulan, kalau deenkapsulasi pembukaan kembali kapsul tersebut. Seperti itu ya istilah ilustrasinya. Lalu kalau kita melihat dari fungsi dari beberapa layarnya, di sini tadi saya jelaskan ya, kalau OSI layar itu terdiri dari 7 layar, sementara
TCP/IP model itu terdiri dari 4 layer, karena ada beberapa layer yang digabung, yaitu layer apa aja? Layer aplikasi, layer presentasi, dan layer sesi. Itu digabung menjadi layer aplikasi pada TCP/IP model. Lalu ada lagi layer transport, network, dan data link, dan seterusnya. Oke, kita akan membahas lebih detail ya fungsi dari setiap layarnya pada OSI model. Yang pertama, layer aplikasi, yang mana layer aplikasi ini adalah layer yang bersentuh langsung dengan kita ya. Yang bersentuh langsung dengan kita. Contoh protokol yang digunakan adalah protokol HTTP, SMTP, Busnet, OpenADR ya, dan lain sebagainya. Yang mana ini yang langsung berhubungan dengan kita. Misalnya kalau kita mau searching, kita menggunakan HTTP atau HTTPS gitu. Lalu lapisan presentasi ini terjadi proses di sana pengkompresian dan enkripsi ya, enkripsi ya, proses kompresi dan enkripsi agar data tersebut bisa dibuka melalui format apa atau di format kembali gitu. Kalau di sini dijelaskan format data sehingga dapat dikenali oleh penerima, apakah di format menggunakan JPEG, GIF, HTTP, dan lain sebagainya. Lalu lapisan sesi, lapisan kelima pada layar kelima ini, lapisan sesi ini berfungsi untuk membentuk koneksinya ya, dan kemudian memutuskan ketika seluruh data telah terkirim. Jadi proses komunikasi tersebut seperti apa terjadi pada lapisan sesi ini. Lalu pada layar berikutnya yaitu disebut dengan layar transport. Pada layar transport ini terjadi penambahan protokol, apakah dia nanti menggunakan protokol TCP atau dia menggunakan protokol UDP. Kalau dia menggunakan protokol TCP, dia lebih mementingkan komunikasi, sementara protokol UDP dia tidak mementingkan komunikasi. Tentu ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau dia mementingkan komunikasi, tentu data yang dikirimnya lebih valid, tetapi lebih membutuhkan waktu yang lama. Kalau dia menggunakan protokol UDP, dia tidak mementingkan komunikasi, tentu data tersebut kadang terkirim, kadang tidak masalah, karena dia menggunakan protokol UDP, dan tentu dia lebih membutuhkan waktu yang lebih cepat ketimbang menggunakan protokol UDP. Tentu tergantung dia mau menggunakan TCP atau menggunakan UDP dalam proses pengirimannya. Dan pada lapisan transport ini juga terjadi penambahan port number, yang mana port number ini berfungsi nantinya data ini dibuka menggunakan aplikasi apa. Lalu pada lapisan network, yang mana pada lapisan network ini terjadi penambahan alamat IP ya, atau alamat logik, sehingga data tersebut ketika di-handle oleh router tahu nih, oh ini data ini ditujukan kemana gitu, dan dia ada pada layar ketiga, karena router juga bekerja pada layar ketiga. Lalu lapisan berikutnya yaitu adalah data link. Pada lapisan data link ini terjadi penambahan MAC address atau alamat fisik dari satu jaringan. Jadi ketika kalau device-nya itu ketika berada pada switch. Jadi switch ini pada suatu network tertentu, maka switch lah nanti yang memahami datanya dikirimkan ke device mana. Karena di sini telah dicantumkan alamat MAC address-nya, dan juga turun ke lapisan fisiknya, yang mana pada lapisan fisik inilah nanti data tersebut dirubah menjadi bentuk biner. Nah, ini gambar dari pemaparan saya tadi ya. Di sini ada paket data ya, segmen data, paket data. Ada yang jadi frame, ada yang jadi paket, ada yang jadi segmen. Yang mana ketika segmen ini terjadi pada lapisan transport ya, penambahan apakah dia menggunakan TCP atau menggunakan UDP, dan juga penambahan port number. Lalu pada lapisan network disebut dengan paket, di sini terjadi penambahan IP address, dan pada data link terjadi penambahan MAC address, dan juga ada penambahan FCS atau frame check scan. Frame check scan ini berfungsi untuk mengkoreksi datanya, apakah size data yang diterima oleh komputer tujuan ini sama dengan komputer sumber. Kalau sama, maka data tersebut diteruskan ke layar berikutnya. Tetapi kalau tidak sama, maka komputer tujuan akan langsung merejectnya karena size-nya tidak sama. FCS ini biasanya menggunakan algoritma checksum ya, untuk mengecek data tersebut. Dan ini merupakan kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi tentang lapisan aplikasi, presentasi, sesi, transport, network, data link, dan fisikal. Yang mana aplikasi ini menyediakan layanan jaringan ke aplikasi, presentasi mengatur format data, enkripsi, dan kompresi. Yang session ini mengelola sesi komunikasi antar perangkat,
transport ini menggunakan TCP atau UDP dan juga penambahan port number. Network ini penambahan alamat IP. Data link ini berfungsi untuk penambahan alamat MAC address, dan physical ini bertanggung jawab untuk merubah data tersebut ke dalam bentuk biner atau bentuk bit. Cukup sekian ya yang ingin saya paparkan. Nanti untuk lebih jelasnya nanti di sini saya juga kasihkan link animasi Auxilier yang telah saya buat. Nanti silakan kalian cek aja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.